Pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada bab al-iman, halaman 2. Kita baca dulu bareng-bareng sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul iman sittah. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk bab tentang iman. Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa artinya itu tasdik, percaya, pembenaran bahwa Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dengan apa? Iqbalul qalbi, dengan hati yang menerima. Hati menerima pembenaran itu. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita menerima. Kadang banyak orang yang hatinya nggak terima. Dia mempertanyakan Allah. Siapa Allah? Mana nggak ngelihat Allah? Allah nggak ada. Itu namanya hatinya nggak menerima. Tapi kalau kita percaya sama Allah, kita menerima Allah. Bagaimanapun kita tetap menerima Allah sebagai Tuhan kita. Iqbalul qalb, hati kita terima. Iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurah. Dengan apa-apa yang dibawa atau diajarkan oleh Rasulullah dalam agama Islam ini, kita percaya juga. Karena kita bisa kenal Allah, kita bisa tahu Allah, semuanya berkat siapa? Berkat Rasulullah SAW. Rasulullah yang memperkenalkan kita, Rasulullah yang mengajarkan kita. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari ulama-ulama. Ulama-ulama tahu dari mana? Tahu dari hadis-hadis Nabi dari mana? Langsung Allah yang mengajarkan. Karena termasuk daripada nikmat yang paling besar adalah diturunkannya Nabi Muhammad, dan kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tanpa adanya Nabi Muhammad SAW, kita nggak bisa yang namanya kenal agama Islam. Kita nggak tahu yang namanya Allah. Berkat adanya Nabi Muhammad, beliau membawa agama ini diajarkan, disebarkan seluruh agama, seluruh negara, seluruh pelosok disebarkan. Bayangkan dari ujung ke ujung dunia, ya, bisa tahu berkat siapa? Berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya apa kita dengan orang kafir? Kalau orang kafir nggak beriman. Kenapa? Karena hati mereka menolak. Ya, hati mereka menolak daripada percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yu'min billah, apa akibatnya bagi orang-orang yang tidak beriman? Ya kafir. Wa man lam yu'min billah wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sesungguhnya kami sudah menyediakan buat orang-orang kafir. Maksud orang-orang kafir ini orang-orang yang nggak percaya sama Allah, ya, yang nggak beriman sama Allah. Kami sediakan apa? Sa'ira, ay naran syadidah, yaitu neraka yang paling panas, sepanas-panasnya neraka.
Ada yang sanggup di sini masuk api neraka? Ada? Ya. Coba bayangkan, kita lagi ngerokok nih, mau bakar rokok, rokoknya nggak kebakar-bakar, susah banget. Kita tekan tugasnya lama banget. Kesenggol dikit tuh ujung atas koreknya, panas nggak? Panas. Kalau nggak kita tekan koreknya lama nih, kita pegang diemin, teman kita nggak tahu, kita gini ya. Udah selesai, kakinya kenain, panas nggak? Apalagi api neraka, gitu ya panas ya. Bahkan sampai berantem, sampai keselnya. Ya. Wa akhraja Muslim an Umar bin Khattab, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, Sayyidina Umar berkata, bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami duduk nih dengan di antara Rasulullah, kita duduk nih. Misalkan Sayyidina Umar lagi duduk dengan Rasulullah bersama para sahabat. Dzata yaumin, pada suatu waktu Sayyidina Umar dan Rasulullah dan para sahabat itu sedang duduk bareng-bareng. Ittala alaina rajulun syadidun, datang pada kita nih satu orang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Wa syadidu sawadi sya'ar, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, jadi nggak ada bekas-bekas daripada perjalanan. Jadi kalau misalkan di zaman Rasulullah SAW, itu Rasulullah tinggal di kota Madinah bersama para sahabat. Jadi misalkan sahabat nih mau ngaji, datangnya langsung berbondong-bondong. Jadi satu Madinah yang umat Muslim tuh, yang orang Islam, datangnya kepada Rasulullah, ngumpul. Nggak ada yang mencari sana sini, nggak. Pusatnya satu di Rasulullah, di mana? Masjid Nabawi. Jadi semua orang tuh, antara orang Islam dan orang Islam yang lain di satu kota Madinah kan besar banget ini. Mereka tuh kenal satu sama yang lain, saling kenal. Tapi kalau kita kan enggak. Misalkan kalau Depok, ini orang Islam ketemu di jalan, kenal nggak? Nggak kenal. Tapi kalau di kota Madinah, yang masya Allahnya, yang ajibnya itu, mereka tuh kenal satu sama yang lain, sesama umat Muslim di kota Madinah. Padahal begitu besar kotanya, mereka kenal. Jadi ketika ada orang baru datang ke situ, pasti mereka tahu nih orang habis safar, habis perjalanan datang ke kota Madinah. Tapi ini orang penduduk kota Madinah, umat Islamnya nggak ada yang kenal. Dia nggak kenal. Tapi nggak ada bekas yang namanya perjalanan. Kalau ada orang bekas perjalanan tuh rambutnya pucel, ya. Pakaiannya pasti lusuh. Kenapa? Karena di Arab banyak debu di perjalanan. Tapi ini orang nggak ada bekas-bekas perjalanan, tapi orang-orang Madinah nggak ada yang kenal. Pakaiannya putih banget, rambutnya hitam banget. Wala ya'rifuhu minna ahadun, kita nggak ada yang tahu nih, kata Sayyidina Umar nih. Hatta jalasa ilan Nabi, sampai nih orang nih duduk kepada Nabi, duduk dekat Nabi. Fa'asnada rukbatayhi. Nah, ini orang duduknya bukan duduk sembarangan, nggak kayak orang dari jauh misalkan datang kepada Nabi, duduk di depan Nabi jauh. Enggak. Dia langsung datangin Nabi, dia sandarkan lututnya dengan lutut Nabi itu nempel, bersandar antara lutut dia dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ditaruh tangan ini orang di pahanya Nabi. Masya Allah ya, indah gak? Bisa bayangin nggak? Kita senderin kaki kita ke Nabi, kita taruh paha kita. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Tapi ini orang bisa. Insya Allah kita, kalau misalkan kita baik selawat kita banyak, insya Allah kita bisa nanti di surga. Ya. Jangankan kayak gitu, duduk bareng. Bahkan Nabi yang menuangkan air untuk kita minum. Ala bakiraihi qala ya Muhammad, orang ini berkata, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, tolong kabarkan kepada saya, kasih tahu saya tentang Islam. Apa kata Rasulullah? Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, rukun Islam dah. Wa tuqimus shalah, salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tasumur Ramadan, puasa.
wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji. Terus kata dia, qala sadaqata. Ini orang yang nanya bilang betul. Dia yang nanya, dia yang betul. Betul ente. Kata ini orang pada Nabi, songong amat sih bilang betul pada Nabi. Tahu juga Nabi ya. Kata ini orang betul. Kata Sayyidina Umar, qala fa'ajibna lahu. Kita ini takjub, heran namanya orang. Kata Sayyidina Umar, kita ini heran. Sahabat semuanya pada heran sama ini orang. Dia yang nanya, tapi dia yang bilang betul. Berkata kita datang kemana, ke ulama. Kita nanya, Kiai, apa itu Islam? Islam itu gini-gini. Betul Kiai. Terus kata murid Kiai gimana? Digebukin kita ya nggak? Songong banget. Ini sahabat Nabi pada heran-heran. Nih berani banget gitu Nabinya. Qala akhbirni anil iman. Tolong kasih tahu saya tentang rukun iman. Sebutkan. Qala tu'mina billahi ta'ala. Engkau beriman kepada Allah. Itu tadi. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qadiril khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dibilang lagi betul. Qala sadaqta, katanya betul. Terus qala fa akhbirni anil ihsan. Tolong berikan kabar saya, beritahu saya tentang apa itu ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau itu melihatnya. Melihatnya bukan melihat hakikat kita melihat orang ya, enggak. Beda. Jangan samakan. Berarti kalau misalkan kita bilang kita melihat Allah sama kita melihat manusia, berarti itu udah bukan sifatnya Allah, karena mustahil bagi kita untuk, termasuk sifat daripada sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyamai sifatnya manusia. Karena Allah itu nggak bisa kita bayangkan, kita pikirkan, itu nggak boleh. Bahkan kita bisa sampai derajat kafir kalau misalnya kita membayangkan ya, wah Allah tuh begini, Allah tuh begini, nggak boleh. Kita cukup menerima dalam hati kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dipikirkan, yang harus kita pikirkan adalah ciptaannya Allah. Begitu indahnya gunung-gunung ya, begitu indahnya bumi, gimana ini diciptakan, banyak planet-planet, bisa nggak manusia nyiptain kayak gini? Masya Allah ciptaannya. Nah itu baru boleh, bahkan bisa dianggap sebagai ibadah dan ada nilai pahalanya kalau kita mikirin tentang apa yang Allah ciptakan. Tapi kita nggak boleh mikirin tentang yang menciptakan, yaitu Allah, nggak boleh. Kita bisa sampai pada derajat kafir. Hati-hati. Ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah. Kalau kita nggak bisa melihatnya, fa innahu yarak. Kalau kita nggak bisa melihatnya, ya kita sangka bahwa Allah itu pasti melihat kita. Ya. Innahu sami'un basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Tolong berikan saya kabar, kasih tahu saya tentang hari akhir, hari kiamat, sa'ah. Yani aniz zamani wujudi yaumil qiyamah. Tentang waktu adanya hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'alami minas sa'il. Ente tuh lebih tahu sebenarnya daripada aneh, kata Nabi Muhammad kepada orang ini. Qala fa akhbirni an amaratiha. Tolong kasih tahu saya tentang ciri-cirinya aja dah. Kiamat itu gimana? Qala antalidal amatu rabbataha. Nanti ciri-ciri daripada hari kiamat itu adalah seseorang itu melahirkan, atau budak melahirkan majikan. Nyambung nggak? Budak melahirkan majikan. Budak melahirkan majikan. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Artinya begini. Ay sayyidataha, yakni yakthuru uququl aulad li ummahatihim. Jadi kan zaman sekarang banyak nih anak sama orang tua ya,
Ini maksudnya budak itu orang tua. Nah, majikannya ini anak. Ini kata Rasulullah, nanti bakal timbul suatu zaman di yaumil akhir, tanda-tanda daripada akhir zaman itu adalah anak jadi majikan dan orang tua jadi budak. Udah nyata nggak belum? Udah nyata? Mak, mau makan? Ambilin tuh makan sepiring sama air, bawa ke kamar ya, main game dulu. Nah, itu majikan lagi nyuruh budak buat ngambilin nasi sama air minum ke kamar. Nyambung nggak? Jadi ini orang tua kita atau pembantu rumah tangga kita? Orang tua. Nah itu bakal timbul di akhir zaman kayak begitu. Kalau zaman sekarang sudah timbul, berarti ini akhir zaman. Dan ini termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah yang bilang, "Fa'akhbirni an amaratiha." Ini orang nanya sama Rasulullah, tolong kabarkan saya tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata Rasulullah, qala antalidal amatu rabbataha. Nanti di akhir zaman bakal datang seorang budak itu melahirkan majikan. Jadi ini kiasan dari Rasulullah. Kiasan dari Rasulullah. Jadi artinya apa? Nanti seorang ibu bakal jadi budak bagi seorang anaknya. Sudah nyata belum sekarang, zaman sekarang? Sudah nyata. Berarti akhir zaman, persiapkan. Nah, fayu'amilunahunna. Ini kata Rasulullah, fayu'amilunahunna mu'amalata sayyid. Mereka itu melakukan pekerjaan seorang majikan. Mereka itu memperlakukan orang tuanya seperti majikan memperlakukan budak. Minal ihanah wasabbi. Contohnya apa? Dari segi mereka menghina, ya. Nah gitu. Wasabbi, dan memaki. Ya. Udah banyak sekarang yang maki-maki ya. Udah banyak kan? Siap-siap akhir zaman udah. Dan seterusnya. Tsumma qala ya Umar. Wahai Sayyidina Umar, kata Rasulullah, atadri manis sa'il. Kita tahu nggak tadi siapa yang nanya? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, nanya kepada Sayyidina Umar. Kita tahu nggak tadi siapa yang nanya? Tentang Islam, tentang iman, tentang kiamat. Kata Rasulullah, qultu Allah wa Rasulullah a'lam. Kata Sayyidina Umar, wallahu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Terus kata Rasulullah, adalah fa innahu Jibril. Sungguhnya dia adalah Jibril. Jadi Jibril datang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Itu bukan berarti Jibril nggak tahu, tapi ingin mengajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad, ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya Nabi yang tadi, tentang apa? Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat dan hari kiamatnya juga tadi. Walaupun hanya Allah yang tahu hari kiamat itu kapan, tapi tanda-tandanya termasuk tadi disebutin salah satunya adalah yang mana orang tua jadi budaknya anak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama tadi masuk lagi antuk binabillah. Yang kedua wa malaikatihi. Kita percaya kepada malaikat. Apa itu malaikat? Ada yang tahu malaikat? Malaikat secara istilah adalah ajsamu nuraniyah. Malaikat ini secara istilah diartikan oleh para ulama adalah ajsamu nuraniyah. Tubuh ataupun bentuk ataupun diri yang mana bentuk-bentuk ini diciptakan daripada nuraniyah, daripada cahaya. Jadi jasadnya para malaikat ini terbuat daripada cahaya. Kalau manusia dari tanah, kalau iblis, jin, setan dari api. Makanya kenapa iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam? Karena apa? Karena mereka merasa lebih mulia dari api. Manusia diinjak-injak dari tanah. Tanya yang sombong. Boleh sombong kita.
Malaikat aja yang dari cahaya nggak sombong. Kita cuma dari tanah bisa sombong. Ajsamu nuraniyah mubarra'atun minal qudurat al-jasmaniyah. Mereka ini terbebas atau terlepas daripada sifat-sifat ataupun sesuatu yang kotor. Ya. Jadi malaikat itu suci, jauh daripada nafsu-nafsu, jauh daripada kotoran-kotoran maksiat. Tuh, malaikat. Mereka itu terbuat dari cahaya dan juga mulia, jauh daripada yang namanya sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina seperti maksiat. Jadi malaikat tuh nggak ada yang pernah namanya maksiat. Ada satu malaikat ditugaskan sujud dari awal penciptaannya sampai hari kiamat, dia bakal sujud terus. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat, dia tetap sujud. Ada yang ruku doang kerjanya, ada yang kerjaannya megangin langit. Ini langit kalau nggak dipegang malaikat jatuh nih, ketimpah kita benyek. Jadi ini ada yang megangin langit nih. Ada yang namanya malah malaikat ditugaskan untuk megang langit, topang. Cuma malaikat yang kita tahu kan Jibril, Sayyidina Jibril, terus malaikat Mikail, terus Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan Malik. Ya. Tugas-tugasnya udah tahu ya. Sayyidina Jibril apa tugasnya? Wahyu. Israfil apa? Munkar Nakir itu yang nanya kita di kuburan ntar. Jadi ceritanya nih dikisahkan bahwa Sayyidina Umar meninggal. Di dalam kuburnya ada yang mimpi. Ketika lewat depan kuburan Sayyidina Umar, dia senyum-senyum, dia ketawa. Jadi malaikat Munkar Nakir nanya sama Sayyidina Umar. Kata malaikat Munkar Nakir kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar," tapi nggak manggil ya Umar. Langsung nanya kayak orang-orang yang lain, "Man rabbuka?" Kata malaikat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang apa? "Man rabbuka?" Tuhan lu siapa? Malaikat nanya, "Man rabbuka?" Tuhan ente siapa? Kata malaikat. Dibalikin nama Sayyidina Umar. Saking di dunia yang galak, ya, di dunia tegas, sampai malaikat Munkar Nakir takut sama dia. Ditegasin balik. "Tuhan kamu siapa?" Kata malaikat. Dibalikin, "Tuhan ente siapa?" Gitu ya. Ada yang bisa kayak gitu? Ya, di dunia galak, tegas, Sayyidina Umar tegas. Kalau urusan agama, Islam, pemerintahan segala macam, tapi tetap nih gengannya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah SAW nih bertiga kalau ngumpul cerita tentang istri. Oke. Ini tegas-tegasnya Sayyidina Umar. Kalau ngumpulnya sama Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar nih, bahasnya tentang istri aneh bawa cerewet, duit mulu. Gitu. Ceritanya kayak begitu. Ketika Sayyidina Umar datang, ada Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Dua-duanya diam. Sayyidina Umar juga diam. Ternyata yang dibahas sama Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar apa? Tentang istrinya. Sayyidina Umar jadi gak enak hati mau nanya. Yang satu bahas istri, Sayyidina Umar datang mau bahas bini dia, mau ngeluh, mau cerita, mau curhat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aneh gini nih, bini aneh gini. Rasulullah bilang, ya elah, aneh juga begitu. Dia juga begitu. Kita juga lagi galauin ini maksudnya. Kita datang mau curhat galau, ntar aja deh. Ya. Tapi perempuan doang curhat, laki ke curhat. Iya, jangan kan kita, Rasulullah aja begitu. Dari dulu membikin puyeng. Terus tadi malaikat wa kutubihi dan kitab-kitabnya
Termasuk daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking sempurnanya kalam Allah, firman Allah, bahkan Allah menantang manusia. Ditantang dari Al-Qur'an ya. Manusia ditantang. Ente kumpulin semua orang-orang yang ahli syair. Kumpulin semua orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Kumpulin. Ada yang bisa nggak nyamain Al-Quran? Jangankan nyamain, mendekati Al-Quran aja. Yang lafaznya itu Masya Allah. Al-Quran kan Masya Allah. Bahasa tentang Al-Fil. Tahu surat Al-Fil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tahu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Apa yang Tuhan engkau lakukan kepada ashabil. Siapa ashabil? Yang mau ngancurin Ka'bah pakai gajah siapa? Abraha. Rasulullah Allah tuh gitu. Jadi saking bagusnya bahasa Al-Quran sampai manusia nggak disuruh kumpulin tuh ahli-ahli bahasa, ahli-ahli syair suruh dikumpulin. Ente bikin dah tuh Al-Quran, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Al-Fil kan enak. Al-Quran jelasin tentang Al-Fil, tentang gajah tuh enak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau nggak tahu apa yang Tuhanmu lakukan kepada ashabil? Ashab gajah nih diapain sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia enggak. Siapa tuh? Apa yang dari India? Gulam. Nah, Ahmadiyah, Sodek. Dia juga bikin Al-Quran. Judulnya Al-Fil juga, surah Al-Fil. Bunyinya apa? Al-Fil, jismuhu kabir, wa anfuhu tawil. Ini kan gak enak dengerin. Bahasa Indonesia-nya apa? Gajah itu badannya besar, hidungnya panjang. Nah, itu mengajarin anak SD, bukan ngajarin manusia. Tapi Allah menceritakan suatu kisah yang besar yang terjadi pada zaman kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Si Abraha, si tukang gajah ini, sahib gajah ini yang membawa para gajah, pasukan gajah ke Mekah untuk menghancurkan Mekah. Ada kisah yang mendalam, ada sejarah yang bagus yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang gajah. Tapi dia emang enggak, udah kayak ngajarin anak SD ataupun anak TK ya, malah nggak nyambung. Jadi jauh, nggak ada manusia yang bisa menyamai daripada kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga nggak bisa dibilang makhluk. Bahkan dulu ada pada zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Tahu mazhab Ahmad bin Hambal? Ya, pada zaman Imam Ahmad bin Hambal itu pemerintahnya nyuruh masyarakatnya untuk bilang Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, Imam Ahmad bin Hambal ini dengan kekeh nggak mau. Ini kalam Allah bukan makhluk. Kalau kita bilang kalam Allah makhluk berarti kita menyamai dengan manusia, sifat manusia. Nggak bisa, kata Imam Ahmad bin Hambal. Nggak bisa, saya menolak. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hambal dimasukin ke penjara, digebukin. Bayangin, Imam Ahmad bin Hambal yang mana fikihnya sampai sekarang pengikutnya begitu luar biasa banyaknya, muridnya Imam Syafi'i dimasukin ke dalam penjara, digebukin. Nih, zaman sekarang terjadi lagi ya. Ulama kita penjara-penjarain, gebuk-gebukin ya. Itu mau udah terjadi dari zaman dulu, makanya nggak usah heran lagi ya. Itu emang kerjanya pemerintah kayak gitu. Ya. Kalau misalkan ya nggak bisa adil-adil, nggak bisa jujur-jujur tentang duit, ya kayak gitu kerjaannya. Kalau misalnya mereka adil tentang uang mereka, nggak terlalu mempersalahkan, jujur, nggak rakus, nggak tamak, ini nggak bakal terjadi. Insya Allah pemerintah kita semuanya adil, jujur, amin. Amin. Semuanya insya Allah kita doakan supaya Allah beri mereka hati yang baik, yang jujur, yang bisa menyelamatkan agama Islam di negara kita. Ya, amin ya. Amin. Ya, kitab-kitab. Terus kitab tadi yang pertama adalah Taurat, Zabur,
Injil, Al-Quran. Sebenarnya ada banyak kitabnya yang diturunkan, kitab tuh banyak. Ada yang diturunkan kepada Nabi Syed, anaknya Nabi Adam, Syed bin Adam. Nabi Adam punya anak namanya Syed, keturunan daripada Nabi Adam nih. Dia dikasih 50 kitab sama Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya Allah juga. Terus Nabi Idris dapat 30 kitab. 30 kitab. Nabi Adam sendiri dapat 10 kitab dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Ibrahim 10 kitab. Kan ada tuh surat Al-A'la. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Itu termasuk daripada suhuf, itu kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Musa dikasih 1 kitab, yakni Taurat yang udah terkenal juga. Nabi Daud 1 kitab juga, yakni Zabur yang kita tahu, yang kita kenal. Terus Nabi Isa 1 kitab, yakni Injil. Terus terakhir Nabi Muhammad SAW 1 kitab, yakni Al-Quran. Tuh, terbagi kitab tuh banyak jadinya. Jadi ada berapa kitab nih? 1, 2, 3, 4 tambah 90, jadi 94 ya. 104 kitab. 50 tambah 30 tambah 10 tambah 10 tambah 4 jadi 104 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi wa rusulihi. Sebenarnya ada jumlah bilangan daripada rasulnya Allah. Jumlah rasul itu ada sebanyak 313. Salasumi'ah wa salasat asyar. 313. Ada yang bilang 313, ada yang bilang 315. Tapi yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Itu rasul, beda lagi dengan nabi. Bahkan ada ulama yang bilang nabi itu nggak ada yang tahu jumlahnya berapa, bahkan di luar nalar perkiraan kita. Kalau misalkan kita sebutkan, kata ulama, kalau misalkan kita sebutkan jumlah nabi segini, takutnya ada yang nggak kehitung. Kalau misalkan kita sebut segini, takutnya ada yang nggak kehitung, ataupun takutnya kelebihan. Makanya dibilang wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu. Saking banyaknya tuh nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala di sepanjang zaman, dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Sampai Rasulullah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Wabil yaumil akhir, tadi tentang hari akhir, yaumil kiamah. Wabil qadari khairihi, dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala mau yang baik ataupun yang buruk. Ya, ada yang namanya takdir Allah yang baik, ada juga takdir yang buruk. Tapi kalau misalkan kita udah ini nih, emang takdirnya Allah nilai aneh itu jelek, itu udah takdirnya Allah, udah nggak usah tanyain aja, udah takdir Allah. Tapi emang kita yang nggak mau belajar, jadi alasan itu nggak boleh. Pokoknya ketika takdir dijadikan alasan kalau kita malas, itu nggak bisa, nggak boleh. Kayak misalkan takdir yang kita mati hari ini, udah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir baiknya kita, misalkan kita dapat rezeki segini, itu udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya tentang takdirnya Allah, takdir baik dan takdir buruk. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqi fil wujudi illallah. Dan arti daripada la ilaha illallah adalah tidak ada yang patut disembah, tidak ada sesembahan yang berhak di dalam perwujudan, di dalam penciptaan di muka bumi ini maupun di alam illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma Allah yang patut dan wajib kita sembah. Kalau ada yang lain berarti namanya syirik. Ya, shadaqallahul azim. Allah Ta'ala fil kitabihil karim, yang tadi
Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Semoga iman ini selalu melekat dalam hati kita, ya, selalu melekat dalam hati kita. Jangan sampai kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan kafir. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan mukmin, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Maulana ya ma'bud Allah.